Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang luas permukaan, hari ini kita akan membahas volume ya. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang luas permukaan kubus, balok, kemudian lima sama prisma. Nah, hari ini kita akan membahas tentang volume kubus dan balok. Sebenarnya untuk volume ini dia justru lebih mudah daripada menghitung luas permukaan ya. Tapi kita lihat seperti apa. Nah, pertama kita akan membahas dulu volume balok. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman udah sering nih denger atau pernah belajar juga atau udah pernah mungkin hafal di luar kepala bahwa volume balok itu apa sih gitu. Tapi sebelumnya kita coba dulu ya, kita cari tahu kenapa sih rumusnya bisa itu gitu. Nah, di sini misalkan di sini ada sebuah kubus kecil. Kubus kecil ini anggaplah dia itu satu satuan ya, satu satuan. Kemudian kita akan masukkan dia, kubus-kubus kecil ini akan dimasukkan ke dalam suatu balok, di mana balok ini dia memiliki panjang 4 satuan, terus ke belakangnya atau lebarnya 3 satuan, kemudian tingginya 2 satuan. Nah, otomatis ketika si kubus-kubus kecil ini kita masukkan ke dalam sini, dia akan pas gitu ya. Ke sininya dia akan membuat 4, kemudian ke sampingnya dia akan memuat 3 kubus kecil, dan ke atasnya itu ada 2 lapis kubus kecil gitu ya. Nah, kemudian berarti bakal ada berapa kubus kecil nih kalau kita isi penuh ya. Nah, lapisan pertama ini kan berarti ada 4 ya, ke sini 1, 2, 3, 4. Kemudian kalau diisi penuh ini juga di sini ada 1, 2, 3, 4. Terus yang depan juga 1, 2, 3, 4 kalau diisi penuh. Nah, ini dia ada 4, kemudian karena ada 3 satuan ke belakangnya, dia berarti 3 baris ke belakangnya ya. Oke, artinya banyaknya di sini di barisan pertama atau di lapisan pertama itu ada berapa? Ada 12. Kenapa? Karena 4 kali 3 ya, 4 kali 3. Kemudian tingginya itu, ini ke atasnya itu ada 2 lapis. Ada berapa lapisan? 2 lapisan. Berarti kalau tadi lapisan pertama ada 12, kalau sama di lapisan atas berarti ada berapa? Oh, berarti tinggal 12-nya kali 2, karena pasti banyak kubus kecil yang ada di bawah ini sama dengan kubus kecil yang ada di atas. Oke. Nah, berarti banyaknya adalah 24 satuan kubus. Dapat dari mana tadi 24? 4 kali 3 kali 2. Nah, 4 ini yang di dalam balok biasa kita sebut dengan panjang. Kemudian 3 ini biasa kita sebut sebagai lebar. Kemudian ke atasnya tadi 2 ini dia kita sebut sebagai tinggi. Makanya volume balok itu didapatkanlah P kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Gitu ya asal usulnya. Kenapa sih dia P kali L kali T gitu? Karena tadi loh dia perkalian atau banyaknya kubus kecil ini dalam satu balok ya. Nah, contoh soal. Contoh soalnya di sini tentukanlah volume dari balok A, B, C, D, E, F, G, H. Nih ya, ada suatu balok di sini. P-nya panjangnya berarti 12, lebarnya 8, tingginya 5. Berarti volume baloknya berapa dong? Ini gampang ya soal contohnya ya. Kita tinggal masukkan aja 12 kali 8 kali 5, hasilnya 480. Dan harus diingat satuan dari volume itu dia karena berbentuk ruang adalah kubik ya, atau pangkat 3 ya. Jadi dia selalu satuannya itu adalah meter pangkat 3, sentimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3, atau ada kadang juga yang menggunakan liter ya. Itu satuan dari volume. Nah, di sini ada uji kemampuan juga, jadi nanti kalian coba latihan ya. Ada 3 soal. Oke, di sini kita coba kasih clue ya. Nanti soalnya juga ini akan di-share. Perbandingan panjang lebar tinggi sebuah balok adalah 4:3:2. Hitunglah volume
balok tersebut jika luas alasnya adalah 108. Ingat yang harus di-highlight di sini adalah luas alasnya adalah 108. Berarti luas alasnya itu kalau kita ambil gambar ini cuma ini ya bawahnya. Gitu. Ini kan perbandingannya 4:3. Nah, kalian boleh kalau ada perbandingannya ini gimana nih? Nah, karena kita punya keluas 108, berarti artinya apa? Kalau perbandingan ini berarti kan dia dikalikan sesuatu ya. Ini bukan asli panjangnya nih, tapi dia dikalikan sesuatu yang sama. Anggap X. Berarti ini adalah panjangnya 4X, lebarnya 3X, tingginya 2X. Kalian cari X-nya dulu. Cara-carinya pakai luas alas ini. Nah, kemudian nomor 2, alas dinding sebuah akuarium terbuat dari kaca yang tebalnya 1 cm dengan ukuran luar 80 cm, 40 cm kali 50 cm. Jika akuarium tersebut berisi air dengan kedalaman 45 cm, maka berapa liter banyak air dalam akuarium tersebut? Jadi, ini itu akuarium tuh panjang dari luar keluar gitu ya. Nah, sedangkan kacanya ada tebal kacanya 1 cm. Berarti panjangnya itu enggak 80 karena nanti dia ada tebal si kaca itu ya. Kemudian lebarnya juga dia enggak 40 tapi nanti dikurangi sama tebal si kacanya kanan kiri ya. Kemudian tingginya ya meskipun tinggi akuariumnya 50 tapi ini di sini dia kedalamannya katanya cuma 45 cm. Berarti yang diambil tingginya yang ini ya. Nah, kemudian nomor 3, sebuah akuarium di dalam aula masjid berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air dalam akuarium ada 31.080 cm3, maka tentukan lebarnya. Nah, ini tadi kan kita punya volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Volumenya sudah ada, panjangnya sudah ada, kemudian tingginya juga sudah ada, tinggal nyari lebarnya. Gampang ya? Nah, kemudian selanjutnya sekarang ke kubus. Nah, kubus ini lebih gampang sebenarnya karena sebenarnya kubus itu adalah bagian dari balok ya. Kubus itu adalah bagian balok. Jadi kalau kita sebut bahwa kubus adalah balok itu benar. Nah, balok yang gimana? Balok yang semua rusuknya itu sama. Kalau tadi si balok itu dia ada yang nggak sama ya, artinya panjangnya. Nah, ini dia panjangnya berbeda masing-masing, tapi kalau kubus itu dia semuanya sama. Ya, si rusuk-rusuknya itu panjangnya semua sama. Berarti karena sama, volume kubus itu adalah sama, P kali L kali T di sini ya. Nah, P-nya ini karena dia sama, kita sebut dengan S, maka si P-nya juga S, si L-nya juga S, si T-nya juga S. Makanya S kali S kali S nanti dia jadi S pangkat 3. Makanya volume kubus itu biasa kita notasikan dengan S kali S kali S pangkat 3. Nah, agar lebih memahami, coba kita cek contoh. Tentukan volume sebuah kubus yang luas permukaannya 294 cm persegi. Jadi ini kita dikaitkan dengan materi kemarin juga ya. Ini kemarin kan kita sudah mempelajari luas permukaan. Luas permukaan dari kubus adalah 6S kuadrat. Nah, kita harus nyari S-nya dulu berarti nih. Rusuknya dulu kita cari. 294 sama dengan 6S kuadrat. Berarti S kuadrat 294 bagi 6. S kuadrat sama dengan 49. Berarti S-nya atau panjang rusuknya itu adalah 7. Nah, dengan demikian kita tinggal masukin, kalau S-nya udah dapat 7, berarti volume kubusnya berapa? S pangkat 3 atau 7 pangkat 3. Ini pangkatnya harusnya sama dengan 343 cm3. Itu adalah volumenya. Nah, terakhir kalian coba kerjakan ini. Ini juga sangat sedikit ya, cuma 3 dan dia irit. Soalnya pendek-pendek. Yang pertama, hitunglah volume kubus yang panjang rusuknya 6 cm. Ini gampang banget, tinggal masukin ke sini ya. Kemudian, volume sebuah kubus adalah 512 cm3. Hitunglah panjang rusuk kubus tersebut.
Nah, tinggal masukin S pangkat 3 itu 512, cari S-nya, berarti angka pangkat 3 dari 512 ya. Kemudian terakhir, luas permukaan sebuah kubus adalah 486, tentukan volume kubus, sama banget seperti contoh caranya ya. Oke, itu untuk materi kita hari ini. Kalau mau ada yang ditanyakan, silakan tanyakan di Google Classroom. Nanti silakan dikerjakan latihannya, nanti dikasih juga soalnya berbentuk Word ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.